Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji sebuah materi dari Microsoft Word. Saya ambil ini materi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri di 2023. Kenapa saya ngambil materi di sini? Karena menurut saya untuk Microsoft Word di materi ini lebih efektif ya, lebih simple. Jadi mungkin kita bisa mengkaji dan belajar terus bisa terimplementasikan nanti di praktek untuk di Microsoft Word. Nah, pada kali ini sebelumnya Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi pengolah kata yang bisa digunakan untuk membuat sebuah laporan dokumen berbentuk surat kabar, label surat, undangan, membuat tabel dokumen, dan sebagainya. Nah, mungkin kalian pernah tahu, pernah bikin proposal kan? Pernah bikin proposal, pernah bikin uh, tugas mungkin ya, menggunakan Microsoft Word. Jadi pada hakikatnya Microsoft Word adalah suatu software yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft untuk mengolah kata. Ya, nanti kalian bisa catat apa perbedaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak ya uh, produk dari yang dikeluarkan oleh Microsoft. Yang kedua adalah memulai Microsoft Word. Nah, untuk memulai Microsoft Word, kita dapat melakukan dengan beberapa cara. Nah, klik Start, pilih menu, dan klik Word. Nanti kalian bisa, biasanya kalau laptop kalian sudah terinstall, kalian bisa klik di sini. Start. Nanti kalian cari Microsoft Word. Kalau misalkan tidak ada, coba kalian klik di sini. Word. Atau Microsoft Word. Nanti kalian klik, nanti otomatis akan keluar, akan membuka Microsoft Word. Nah, ketika Microsoft Word terbuka, maka akan ditampilkan, misalkan selanjutnya ditampilkan dashboard seperti kayak gini, atau nanti seperti kayak gini. Nanti kita bisa lihat di aplikasinya. Nah, karena saya tadi sudah buka ya, nanti kalian misalkan buka baru di sini. Nah, nanti akan ditampilkan kayak gini nih. Jadi apakah nanti kalian bisa membuat sebuah template ya. Jadi di Microsoft Word juga menyediakan beberapa template ya. Kayak ini misalkan ada template CV itu. Ada brosur, kalender dan lain-lain. Nah, nanti di sini ada ya. Di sini kalian bisa lihat di bisnis. Namun kayaknya ini harus pakai internet. Harus menggunakan internet. Jadi kalian bisa jelajahi, bisa analisis sendiri dalam penggunaan Microsoft Word ini. Kita kembali lagi ke materi. Nah, setelah itu mengenal bagian-bagian Microsoft. Penjelasan. Nah, Save digunakan untuk menyimpan dokumen di sini. Quick Access Toolbar secara default berisi tombol save, undo, dan redo. Coba kita lihat. Nah, biasanya ada di sini karena saya menggunakan Microsoft versi berapa ya? Kayaknya 2016 atau 2010 deh. Nanti kita bisa lihat. Nah, biasanya di sini ada simpan. Nah, di sini simpan. Nanti kalian ketika membuat suatu dokumen, misalkan dokumen makalah, nanti kalian menyimpannya gini. Contohnya saya membuat di sini
contoh dokumen. Saya save, simpan. Nah, di sini ada, nanti kayak saya akan simpan di mana, di PC ini. PC ini misalkan di download misalkan. Nah, nanti terbuka lah foldernya, menampilkan bahwa kita akan meng-save ini adalah di Word. Nah, di download kalian bisa klik di sini ya, di picture dan lain-lain. Nah, seperti misalkan contoh praktek Microsoft Word. Simpan. Nah, otomatis di sini akan berubah nih formatnya, asalnya dokumen menjadi format yang kalian tadi gunakan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Di beranda, kalau saya itu di beranda di sini, kalau di modul itu apa ya? Oh, quick access itu yang ini kayaknya. Nah, ada save, undur, redo. Nah, kayak ini nih. Kalau di sini saya ada cuma hanya gaya dan lain-lain. Biasanya kalau misalkan di Undo itu dikontrol Z kalau nggak salah ya. Nah, di file itu ada cetak. Nanti kalau misalkan kalian mencetak nih, gimana sih cara ngeprint gitu kan? Ngeprint di printer. Nanti kalian sudah misalkan ini dokumen kalian, klik file, cetak. Nanti di sini kalian cari, kita sudah menginstal driver yang printer yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada contoh di Epson L360 misalkan. Klik aja, atau di yang lain. Nah, di sini kan offline. Kenapa ini bisa offline? Dikarenakan saya tidak terhubung, tidak menggunakan kabel ke Epson L360. Contohnya gini kan. Ya gini. Saya akan ngeprint di menggunakan printer Epson L360. Nah, terus di sini ada beberapa settingan nih. Ada beberapa settingan salinan. Yang dimaksud dengan salinan di sini adalah jadi kita mau cetak berapa kali gitu kan. Misalkan 6 kali atau 4 kali. Nanti dia akan mencetak, printer itu akan mencetak 4 kali misalkan dokumen ini. Gitu. Terus contohnya kita akan mencetak halaman-halaman tertentu. Di sini ada. Misalkan kita mempunyai 10 halaman nih. Ada misalkan halaman 6,8,1 misalkan gitu. Jadi dia hanya akan mencetak halaman 6, halaman 8 dan halaman 1. Gimana sih nanti kita lihatnya di sini? Nanti ketika kalian misalkan sudah beberapa dokumen ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh nomor 1, halaman 2, halaman 3. Nah, nanti kalian bisa gitu. Lihat. Nah, kita bahas dicetak. Nah, di sini terus ada di orientasi portrait. Nanti ada pencetakannya itu mau portrait atau landscape. Landscape di sini. Nah, bisa nanti gitu kan berubahnya. Portrait lagi. Nah, di sini ada ukuran kertas. Contohnya kita menggunakan kertas A4. Nah, di sini ada 4. Gitu kan? Nah, terus di sini ada pengaturan dari margin. Marginnya berapa? Nanti ada di sini. Terus, selain dari file, nanti kita melihat beranda di sini ya. Nah, nanti beranda di sini kalian bisa pelajari mungkin. Nah, di sini fungsi dari tempel atau paste di sini adalah misalkan saya itu sudah mengcopy Ctrl C di sini terus tempel. Nah, pertahankan format sumber. Nah, ini beda-beda nih. Silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Paste atau lebih gampangnya Ctrl V. Nah, itu. Terus ada cut misalkan.
Nah, di sini cut ini untuk memotong contoh dokumen. Misalkan saya akan potong contohnya doang. Kita potong, dia akan hilang. Nah, gitu. Atau kita bisa menggunakan Ctrl X. Ctrl X itu untuk memotong. Nah, terus ada lagi di sini fungsinya terus pada papan klip sehingga Anda bisa menempelnya dimanapun. Nah, terus di sini ada juga kalian bisa pelajari. Terus di sini nih, ini ada fungsinya apa sih? Nah, di sini itu berfungsi sebagai font. Font itu adalah suatu gaya dari uh, tulisan tersebut. Misalkan, karena saya sudah menulis dokumen di sini. Kita akan mengganti font, silahkan blok. Di drag bisa, di Ctrl A, misalkan semua bisa. Nah, di sini kita klik, misalkan ada gini, ada ini. Nah, fontnya kan beda-beda. Nah, gitu. Terus ini yang ini, samping font itu ada ukuran. Kita akan membuat sebuah ukuran tulisan itu berapa sih? Di sini cuma 11. Saya rubah mau ke 48, dia lebih besar. Nah, terus kalau di sini ada logo B. B itu sebagai bold atau menebalkan. Nah, ketika misalkan ini tidak tebal kan, kita mau menebalkan silahkan klik mau blok dulu mangga. Kalau misalkan kalian mau menulis membold dulu lalu ditulis mangga. Nah, ketika kalian klik dia akan menebal. Ya. Terus fungsi dari ini adalah ke memiringkan tulisan. Biasanya ada tulisan-tulisan yang harus dimiringkan. Nah, terus di sini ada menggarisbawahi tulisan. Nah, garis bawahnya mau gini silahkan nanti ada. Terus untuk mencoret tulisan silahkan kalian bisa gunakan ini. Nah, nanti kalian kalau misalkan nih X2 misalkan di sini ya. Kita blok 2-nya, kita taruh di atas kayak gitu. Ya, ngerti nggak? Nah, terus misalkan atau mau di bawah misalkan jadi X2 gitu. Bisa. Terus kita kembali lagi misalkan ada juga di sini nih sebagai font. Misalkan bentar. Nah, kita rubah misalkan ini. Bukan sebagai font, hanya gaya. Nah, di sini kita bisa rubah ke sini, sini, sini. Nah, menyesuaikan. Nah, di sini nah sama kayak misalkan untuk membesarkan atau mengecilkan eh, tulisan yang telah kita buat. Nah, di sini gitu kan. Nah, ini membesarkan dan ini mengecilkan. Di sini ada juga fungsi dari mengubah huruf besar atau kecil. Nah, kalau misalkan kita sudah blok, misalkan huruf besar di awal kalimat. Nah, semua pasti kalimat huruf besar. Contohnya kita akan merubah semua kecil. Dia akan berubah semua kecil. Kita akan membuat sebuah kapital. Nah, kita akan membuat sebuah huruf depan saja, misalkan menjadi besar gitu. Atau misalkan ubah kapital. Nah, itu kita kembalikan lagi ke huruf kecil semua. Nah, terus di sini untuk membersihkan dari efek-efek yang atau yang kita gunakan tadi. Nah, terus ketika kita sudah membuat suatu tulisan gini, kita akan membuat suatu list atau pilihan atau apa ya disebutnya, memberikan nomor. Kita bisa menggunakan ini. Nah, 1, 2, 3 biarkan ini juga bisa, ini juga bisa. Nah, atau menggunakan tanda. Nah, bisa gini. Nah, bisa. Terus di sini juga kita bisa merubah warnanya, misalkan warnanya mau hijau aja. Nah, klik sudah. Kita kembalikan lagi. Atau kita mau kasih
Jadi bukan background ya, background dari tulisan tersebut. Misalnya jadi hijau, jadi biru, jadi ungu dan lain-lain. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kalian bisa pelajari dan implementasikan ketika kalian punya komputer atau nanti kalian bisa gunakan lab komputer untuk mempelajari tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.